Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang masyarakat ilmu ekonomi dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Social Care 2021. Atau mungkin lebih ke podcast virtual ya teman-teman. Karena memang acara ini dilaksanakan via virtual menggunakan Zoom Meeting. Karena memang keadaannya pandemi seperti saat ini, sehingga kita memiliki batas-batas tertentu untuk menjalin suatu komunikasi. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga selalu baik-baik dan sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya, perkenalkan saya, Tama Arum Pratiwi, yang akan menjadi host di podcast Social Care 2021 pada siang hari ini ya. Kan sudah menjelang siang, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Nah, tema kita pada podcast kali ini ialah Millennial Generation with Pro-Environment Thinking. Wah, menarik sekali nih dari temanya. Pasti dari tema kali ini itu berbicara atau ngobrol tentang lingkungan dan perspektif-perspektif lainnya di lingkungan itu sendiri. Karena memang dari tema yang diambil diharapkan masyarakat dan teman-teman semua generasi milenial dari mahasiswa maupun pemuda-pemudi hebat itu mampu memiliki pro kepada lingkungan atau mendukung dari tujuan dari adanya lingkungan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwa lingkungan sekitar itu menjadi faktor paling penting untuk diperhatikan karena akan membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan kita. Kita sebagai masyarakat harusnya memiliki sikap pro atau setuju terhadap lingkungan karena lingkungan ini akan mendukung kelangsungan hidup semua makhluk, bukan hanya manusia, tetapi di dalamnya juga ada tumbuhan, ada juga hewan, seperti itu. Apalagi nih kita generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda, para mahasiswa-mahasiswa hebat, itu harusnya memiliki peran yang lebih besar terhadap segala perubahan lingkungan, atau bahkan bisa menjadi pelopor dalam perubahan-perubahan baik di lingkungan. Untuk kesempatan pada kali ini nih teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang santai dengan para narasumber atau tamu spesial kita yang hadir pada podcast Social Care kali ini. Dalam podcast kita kali ini, kita ditemani oleh dua sekaligus nih tamu spesial kita, yaitu ada Bapak Nurul Hidayah atau kalau tidak salah, itu biasa disebut dengan Cak Oyong. Seperti itu nih Bapak. Nah, ya, betul, Mbak. Nah, Cak Oyong ini atau Pak Nurul ini ialah penggagas pendiri komunitas Sobung Sarka Jember. Nah, apa ini komunitas Sobung Sarka ini? Mungkin dari teman-teman juga ada beberapa yang sudah tahu karena memang beliau sering mengisi pelatihan-pelatihan dan beberapa seminar-seminar online yang diadakan gitu. Nah, mungkin saya sambut dulu Bapak. Selamat siang Pak Nurul. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Makasih Mbak Arum. Alhamdulillah. Nah, untuk pemateri kedua, pemateri ya, lebih ke narasumber tamu spesial kita, guys kita, yaitu ada dari Dinas Lingkungan. Nah, Dinas Lingkungan dan juga dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UNED. Siapakah dia? Ya, beliau adalah Ibu Lita Permatasari, Eskol MSI. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Wah, aktif sekali ya dari Ibu Lita ini. Mungkin saya bisa menyambut Ibu Lita. Selamat siang, Bu Lita. Selamat siang, Mbak Arum dan teman-teman. Kebetulan saya masih di luar, jadi kondisinya masih berbalut masker. Oke, tapi nanti kalau sudah di room, Ibu bagaimana Ibu kabarnya? Apa? Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai dengan tahun kedua pandemik ini tetap menjaga kesehatan ya, dan aktif juga untuk menyampaikan semangat pentingnya kita menjaga kesehatan untuk anak-anak mahasiswa dan komunitas di lingkungan kami. Jadi bisa dibilang saya juga
berkonsentrasi penuh untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya menyampaikan hal-hal penting terkait pentingnya kita mengelola lingkungan agar pandemik yang seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Itu dulu perkenalannya. Oke, Ibu sudah cukup kenal dan tahu lah Ibu Lita ini orang yang begitu aktif juga terhadap lingkungan gitu. Nah, dua tamu hebat kita itu sudah sangat pro, mungkin bisa dikatakan pro terhadap lingkungan. Dari kegiatan-kegiatan beliau juga banyak, dari aktif juga terhadap penanggulangan lingkungan, mungkin seperti yang saya tahu ini juga dari beberapa artikel dari Bapak Nurul itu atau Cak Oyong itu, beliau menggagas suatu komunitas Sobung Sarka Jember ini karena beliau untuk pengalamannya sendiri, karena kalau tidak salah itu beliau menemukan sampah yang ada di perut penyu. Begitu nih Bapak? Betul sekali. Sangat menarik, dan mungkin ada beberapa orang yang tidak habis pikir gitu, bagaimana kok bisa menemukan sampah di perut penyu. Nah, maka dari itu podcast kali ini membuat kita atau membuka mata kita untuk pedulilah terhadap lingkungan kita sekitar, karena memang kalau dilihat-lihat semakin zamannya itu semakin bertambah, itu juga masalah-masalah di lingkungan pun juga semakin kompleks. Nah, karena ada dua tamu hebat di podcast kali ini dengan sudut pandang lingkungan yang berbeda, yang saya jelaskan tadi dari Bapak Nurul ini ialah penggagas suatu komunitas lingkungan tadi atau Sobung Sarka, dan dari Ibu Lita itu dari Dinas Lingkungan. Maka untuk beberapa seperti diskusi ke depannya itu mungkin ada dua perspektif dari beliau, yakni dilihat dari suatu sudut komunitas atau pengalaman beliau di dalam komunitasnya itu, dan juga ada dari pengalaman beliau di Dinas Lingkungan Kedinasan. Nah, mungkin untuk langsung ke intinya, kita akan berbincang-bincang santai nih ke Pak Nurul sama ke Ibu Lita. Mungkin yang pertama itu yang mau saya tanyakan itu mengenai keadaan lingkungannya sendiri, Bapak, dari sudut pandang Nurul maupun dari sudut pandang Bu Lita. Mungkin ada perbedaan gitu mengenai bagaimana sih keadaan lingkungan di Kabupaten Jember saat ini. Mungkin dari Cak Oyong dulu ya, dari Bapak Nurul sendiri mungkin ada pandangan mengenai itu. Iya, makasih. Masalah lingkungan kalau di Kabupaten Jember, kita bisa melihat kondisi dari sampah dulu ya. Potensi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Jember itu saat ini itu kurang lebih sekitar 1.200 ton per hari. Itu. Hitungan 1.200 ton itu didapatkan dari jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Jember dikali setengah kilogram sampah. Jadi rata-rata setiap jiwa itu menghasilkan sampah sebanyak setengah kilogram. Nah, itu didapatkan nilai 1.200 ton per hari. Kenyataannya bahwa kemampuan TPA Pakusari, jadi kita punya satu TPA yang terkelola oleh pemerintah, itu kemampuannya sekitar 200 ton per hari. Jadi setiap hari ada 1.000 ton sampah yang tidak terkelola dengan baik. Nah, itu ada di mana pertanyaannya? Kan bisa saja ada di selokan, bisa ada di tanah kosong, mungkin di pelataran, di jalan-jalan, banyak. Dan ujung-ujungnya kemana? Pasti larinya ke muara. Kalau mau lihat sekarang mungkin waktu yang tepat kalau misalnya mau berkunjung ke Payangan atau ke Puber. Nah, sekarang lagi banyak-banyaknya sampah di sana. Karena hujan mulai turun, udah masuk musim awal penghujan, akhirnya sampah-sampah yang dari hulu
akan terbawa oleh arus sungai menuju ke muara. Itulah kondisi simpelnya seperti itu. Berarti bisa dikatakan miris juga nih Bapak kalau dilihat dalam jumlah angka, ternyata sampah itu hanya di Jember saja itu sampai ke 1.200 ton setiap harinya, dan itu diproduksi yang itu diproduksi oleh masing-masing jiwa atau per orangnya sendiri. Sungguh, itu hanya di Jember saja. Bayangkan kalau belum di Jawa Timur, belum di seluruh Indonesia. Itu menurut saya benar-benar kesempatan kita buat benar-benar melihat gitu sisi-sisi samping kita, terutama lagi sama mahasiswa-mahasiswa ini yang juga ini masa pandemi, belum lagi nanti kalau sudah berdatangan mahasiswa itu pasti saya yakin sampahnya itu pun juga bisa semakin banyak lagi. Betul betul sekali. Dari Pelita, aku kasih Dinas Lingkungan Hidup mungkin ada perspektif lain mengenai pandangan keadaan lingkungan di Jember saat ini. Halo. Oke, saya sedang dalam perjalanan ya. Tar dulu. Ini gimana sih kameranya? Oh ya, oke. Siap. Terima kasih, Arun. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sedang punya semangat yang bagus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan advokasi dan juga penyampaian informasi kepada halayak tentang bentuk kepedulian kita yang terbaik itu seperti apa sih gitu ya. Karena ke depan kan memang suasana sudah sangat berubah. Tidak hanya dari segi cuaca, tapi juga banyak hal yang sangat berubah seiring dengan kita menjalani pandemik yang saat ini mungkin mulai melandai ya, tapi kita juga harus waspada terus. Dalam pandangan itu sebagai seorang yang ya bisa dikatakan birokrat lingkungan, kemudian juga banyak mengamati mengenai langkah-langkah komunitas di daerah. Itu sebenarnya sudah sangat bagus ya. Jadi dalam arti kata kepedulian dan juga semangat itu satu kata, satu perbuatan itu sudah terlihat dengan sangat jelas. Cuma masalahnya, permasalahan lingkungan seperti yang disampaikan oleh Cha Oyong tadi, utamanya sampah, itu ya mungkin harus perlu keseriusan dari semua pihak untuk berkolaborasi secara sama-sama. Karena kalau misalnya cuma Dinas Lingkungan Hidup saja atau komunitas saja, masyarakat tidak dilibatkan, industri juga dibiarkan untuk membuang limbah dengan tidak sesuai standar, pasti nggak akan selesai masalahnya gitu. Penegakan hukum lingkungan juga menjadi tolak ukur apakah daerah itu bisa teratasi masalah limbahnya, pengelolaan limbahnya, atau begitu-begitu saja gitu ya. Nah, Ibu contohkan Kabupaten Banjar itu di Kalimantan Selatan, tempat di mana Ibu saat ini bekerja, itu telah mendapatkan 6 kali adipura. Bayangkan, 6 kali loh. Nah, jadi itu kan satu usaha yang sangat maksimal ya dari pemerintah daerah. Namun, kesini-kesininya, kalau itu tidak diikat dengan komitmen, ya sama aja gitu. Jadi kesininya itu masyarakat tetap harus diberikan stimulan. Pengelolaan lingkungan yang baik itu kayak gimana sih gitu ya. Kalau misalnya masyarakat tetap dibiarkan, misalnya nih ya, waktu buang sampah kan sudah ditetapkan jam 6 pagi misalnya sampai jam berapa gitu ya. Saya sampai jam 3 sore misalnya ya. Nah, kalau kita tidak melakukan pengawasan dan kontrol, tetap aja masyarakat akan membuang sampah di luar jam yang telah ditentukan. Nah, sehingga penumpukan sampah di titik-titik yang tidak kita inginkan selalu terjadi. Jadi sebenarnya permasalahan lingkungan itu bukan permasalahan prestasi, enggak, jauh sama sekali. Prestasi bisa, prestasi bagus, tapi setelah prestasi itu apa yang dilakukan? Apakah
masyarakat tetap bergerak setelah mendapatkan prestasi, dalam hal ini Adipura, atau setelah dapat prestasi senang-senang gitu. Ya udah, kita kan udah dapat prestasi nih ya udah, kita apa ya? Kita nggak perlu rajin lagi deh misalnya, atau misalnya kita ya udahlah kita sudah dapat prestasi ini, nah nggak bisa seperti itu. Wilayah tugas dinas adalah untuk selalu memberikan apa ya, ya bimbingan, kemudian juga selalu memberikan sosialisasi, pengawasan tentunya, agar masyarakat itu bisa selalu diikat dengan komitmen tentang gaya hidup bersih, pola hidup bersih, dan keusilan-keusilan masyarakat itu bisa diminimalkan. Nah, salah satunya adalah dengan sekarang penegakan hukum lingkungan atau Gakum di Dinas Lingkungan Hidup itu sudah mulai menyasar ke orang-orang usil yang sering membuang sampah di luar jam buang sampah. Jadi kerjasama dengan Satpol PP, kerjasama dengan aparatur desa setempat, itu benar-benar didesain lah kegiatannya agar utamanya sampah yang dibuang sungai atau sampah yang ini ada aturannya, kemudian juga pemerintah juga sangat reaktif apabila ada masyarakat yang usil-usil tadi. Sebenarnya sih masalahnya itu begini ya, kalau untuk di kabupaten kami dengan 277 desa, mungkin berbeda dengan di Jember ya. Kalau misalnya di kabupaten kami itu 80% itu di wilayah sungai. Jadi kami adalah kabupaten yang berada di sekitar wilayah sungai. Oleh karena itu maka kita harus menempatkan TPS-TPS ya. Kita harus menempatkan TPS-TPS di titik-titik yang rawan. Karena apa? Kalau tidak ditempatkan TPS di sana, otomatis masyarakat membuang sampahnya kemana? Ke sungai. Nah, ini rawannya di situ. Jadi kita bingung aja gitu ya, kalau misalnya ada 1, 2, 3 desa, sementara di sana tuh nggak ada TPS-nya, kan bingung. Wah, ini masyarakatnya buang sampahnya kemana ya gitu kan. Ada truk sampah yang mengangkut sampah di sana, kemudian buang ke TPA ada, cuma nggak sering. Adalah waktu-waktunya. Nah, untuk itu maka sebenarnya masyarakat ini nggak bisa dikerasin, nggak bisa juga dilembekin gitu ya. Jadi dikerasin juga, nggak digas juga salah gitu ya, direm terlalu ngerem juga salah. Jadi sebagai seorang birokrat yang paling penting adalah bijaksana gitu ya. Bijaksana itu begini, kami lebih memilih mengambil langkah-langkah proaktif dan juga mendekati generasi muda. Jadi misalnya anak-anak sekolah ya, itu kami berikan ya kayak semacam informasi tentang lingkungan lah ya, agar mereka tuh bisa menyampaikan pada orang tuanya bahwa sebenarnya untuk mengolah sampah itu skala rumah tangga sebaiknya adalah begini gitu ya. Pemisahan antara organik dan non organik begini. Nah, teman-teman praktis sekali di sini. Jadi siswa-siswa diberikan muatan-muatan lingkungan yang penting untuk hidup mereka. Itu penting sekali. Ibu rasa itu nanti bisa masuk lagi ke masalah-masalah dalam diskusi yang mungkin menarik untuk diketahui atau dijabarkan lebih lanjut. Ibu siap untuk berdiskusi tentang ini. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari Dinas Lingkungan Hidup itu lebih menekankan kepada controlling mengenai penegakan hukum. Seperti yang dikatakan Ibu Lita tadi, bahwa memang keadaan kondisi masyarakat Indonesia sendiri itu juga bisa dibilang susah-susah gampang gitu. Misalnya kalau kita bicara A, bisa juga dijalankan A atau malah bisa sebaliknya, atau bisa lebih tidak sesuai dengan ekspektasi kita seperti itu. Dan susahnya menjadi biro atau menjadi dinas itu tadi ya seperti itu, karena
pasti ada pro dan kontra dari masyarakat yang diatur sendiri. Baik, dari teman-teman kita udah tahu nih keadaan lingkungan kita yang sesungguhnya dari Pak Nurul tadi yang menjelaskan mengenai berkaitan dengan angka, bagaimana jumlah angka sampah setiap harinya yang nanti bisa saja setiap harinya itu bertambah dan bertambah. Dan dari sudut pandang kita sebagai dinas lingkungan tadi yang menjelaskan mengenai keadaan dan fungsi dari dinas lingkungan sendiri dalam menjaga lingkungan hidup. Nah, dari pertanyaan atau dari jawaban tadi, mungkin saya akan bertanya mengenai seberapa pentingkah kita menjaga kelestarian lingkungan saat ini, dan mungkin siapa saja nih yang harus bisa proaktif dalam menjaga lingkungan ini. Mungkin saya berikan kepada Bu Lita terlebih dahulu untuk pertanyaan dari saya. Oke ya. Peran aktif itu harus dari semua pihak ya, nggak itu dari orang dewasa, orang tua, anak-anak gitu ya. Dalam komunitas, di luar komunitas, dalam keluarga, di luar keluarga, dan intinya tuh bisa dibilang setiap makhluk yang hidup gitu ya harus diberi pendidikan tentang lingkungan atau muatan lingkungan untuk setiap makhluk yang hidup itu harus disampaikan. Jadi kalau misalnya dia sejak dini diberikan konsep mengenai hidup sehat, hidup bersih, menjaga lingkungan dengan baik, otomatis pada saat dia sudah dewasa, itu konsep akan terpegang dalam dirinya. Tapi kalau misalnya dia terlahir dari keluarga yang juga bukan keluarga yang peduli dengan lingkungan, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Kita juga di komplek misalnya ya, kita tinggalnya juga di komplek, toh ada aja tuh yang ngambilin sampah gitu kan, ya udah kita buang-buang aja gitu. Nggak dari rumah. Jadi intinya tuh pendidikan paling penting itu memang dari rumah, itu pertama. Yang kedua, sekarang kita bisa minta bantuan dari gerakan ibu-ibu PKK. Itu penting sekali loh. Jangan kita memandang bahwa ibu-ibu PKK itu cuma bisa kegiatan-kegiatannya dikaitkan dengan masalah rumah tangga, enggak. Masalah lingkungan juga penting. Jadi misalnya kita bagaimana masuk nih dinas nih ya, masuk ke ibu-ibu PKK itu untuk bersinergi dengan mereka, memberikan informasi penting tentang pengelolaan lingkungan dan juga pengendalian ya, pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan kata-kata yang mudah mereka pahami. Skalanya skala rumah tangga. Jadi itu sangat penting sekali. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita menanamkan ketaatan dalam diri setiap orang, bahwa sebenarnya pada saat dia berpola hidup bersih, itu sebenarnya menyelamatkan dia sendiri. Pada saat dia berpola hidup salah, berpola hidup semaunya, itu sebenarnya akan mencelakakan dia sendiri. Gitu. Jagalah tanganmu, kalau teman-teman kan gitu kan di wilayah kami, tangan itu dijaga gitu, jangan buang sampah kemana aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya pendekatan religi juga sangat penting. Jadi orang Indonesia utamanya biasanya itu akan hormat pada tuan guru, misalnya kalau di tempat kami ya, ustadz gitu ya, itu tokoh masyarakat, toga dan Thomas, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Itu harus kita rangkul. Jadi kita datang misalnya ke beberapa pesantren yang memang itu mencetak ya kader-kader mubalik gitu ya. Nah kita kasih informasi aja ke pesantren-pesantren itu bahwa penting loh Pak Kiai gitu ya. Kalau kita harus menyampaikan informasi bahwa saat ini generasi muda kita sedang mengalami masa perubahan iklim atau climate change ya, yang sangat dahsyat sekali ke depannya. Bekal apa yang kita berikan pada mereka agar mereka siap untuk menghadapi zaman perubahan iklim? Itu penting sekali. Dan yang kedua adalah selalu update informasi. Teknologi informasi memberikan jawaban yang sangat banyak terhadap permasalahan manusia, apapun itu.
Kalau kita menguasai teknologi informasi, mudah-mudahan langkah kita akan tepat. Karena itu maka upgrade dan update informasi-informasi penting mengenai lingkungan itu harus dan wajib. Utamanya bagi mahasiswa ya. Mahasiswa itu adalah ya bisa dibilang masa depan bangsa itu dititipkan pada mereka yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Sehingga harus banyak memahami tentang lingkungan dari perspektif lingkungan yang sebenarnya. Nggak perlu harus filsafat, karena filsafat itu sangat dalam ya. Lebih ke masalah best practice aja, apa sebenarnya yang harus dilakukan di lingkungan kita masing-masing. Jadi kalau ditanyakan tadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Semua makhluk, tidak terkecuali apabila dia telah dewasa dan dia telah memahami bahwa hidup ini harus dilestarikan, itu bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi cukup bermakna sekali, terutama bagi mahasiswa yang kadang bersikap bodoh amat nih terhadap lingkungan sekitar kita. Contohnya saja, kalau mungkin ada plastik yang ada di sekitar kita yang terbuang sembarangan, itu kita tidak punya sinergi buat langsung ngambil dan membuangnya. Itu juga mungkin masalah yang sepele, tapi itu memberikan dampak yang besar juga terhadap lingkungan dan terhadap perilaku kita sendiri. Mungkin dari sudut pandang dari Pak Nurul ini mengenai seberapa pentingkah kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, melihat tadi yang dijelaskan Bapak itu mengenai angka seberapa banyak itu sampah yang bertumpuk di Kabupaten Jember sendiri. Sederhananya gini, kita nggak ada planet bumi yang lain ya. Jadi yang namanya planet bumi itu cuma satu-satunya gitu kan. Dan kita pasti akan terus berkembang biak, memiliki anak cucu dan keturunan berikut-berikutnya. Kecuali mungkin ada orang yang sudah punya KPR di planet Mars mungkin ya. Itu beda lagi. Tapi logikanya kita hidup dan sampai kiamat pun nanti pasti di planet bumi gitu. Ya kalau bukan kita yang jaga siapa lagi, itu sih. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau saja kita tidak mau berpikir seperti itu, otomatis kita menjadi orang yang paling egois dong. Gitu. Contoh sederhana, bahwa saya pernah melakukan kegiatan kali kelar-kelir, mungkin pernah dengar di Kampung Sawahan di belakang Hotel Java Lotus. Jadi kita melakukan kegiatan program kali kelar-kelir itu selama 28 hari full. Nah, di sana dalam berkegiatan ternyata masih saja ada warga yang melemparkan sampahnya itu ke sungai yang sedang kita bersihkan gitu. Jadi kita sedang asik membuat mural di dinding-dinding di sekitar saluran air yang ada di sana, tapi masih saja ada gitu orang yang membuang sampahnya itu ke selokan gitu. Itu yang membuat saya itu miris, dan itu tidak hanya 1-2 kali gitu kan. Dalam setiap kesempatan melakukan kegiatan bersih-bersih kali juga akan selalu mengalami yang seperti itu. Artinya apa? Ternyata masyarakat itu kesadarannya itu sangat parah ya. Jadi bukan lagi kesadaran minim, tapi kesadarannya itu sudah sangat parah gitu. Kita sering melihat ada tulisan yang namanya dilarang membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah, di sana itu kemudian masih saja banyak sekali orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Padahal ada tulisannya jelas. Lah udah jelas-jelas ada tulisan dilarang, kok malah justru nantang malah buang sampah di sana.
walaupun dengan banyak sekali model peringatan yang ditulis di sana, bahkan ada yang sampai mendoakan hal-hal yang buruk gitu. Kalau hanya monyet yang buang sampah di sini, ya tetap saja buang sampah di sana gitu kan. Jadi permasalahannya di mana kalau seperti itu? Akhirnya dengan berpikir seperti itu, kemudian saya mengubah pola pendekatan kepada masyarakat. Jadi rupanya masyarakat itu paling bisa, yang pertama, diajak ngomong itu harus ngomong betul-betul. Gitu. Artinya ngomong dengan bertatap mata, langsung dikasih tahu gitu. Bukan dengan diancam. Semakin orang diancam, semakin orang itu merasa tertantang untuk melakukan. Nah, itu pola yang pertama. Yang kedua, mereka tidak hanya selesai ketika diajari sampahnya dipilah ya, pasti akan dikejar dengan pertanyaan, setelah dipilah mau diapakan? Toh nanti sama petugas kebersihan ujung-ujungnya dijadikan satu lagi menuju ke TPA kan gitu. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, memang tidak bisa berhenti. Apa? Karena bayangan mereka bahwa sesuatu itu jika membutuhkan energi untuk melakukannya, maka harus mendapatkan hal yang setimpal juga. Jadi, dengan memilah sampah di rumah, itu otomatis membutuhkan tambahan energi dong bagi ibu-ibu ya khususnya. Nah, lalu apa dampak timbal baliknya buat mereka? Ya, kita harus mengajari pada mereka bahwa ternyata sampah itu punya nilai ekonomi. Gitu. Nah, dengan menyampaikan punya nilai ekonomi, akhirnya bayangannya mendapatkan tambahan income buat keluarga, maka lambat laun mereka pasti akan ada perubahan. Itu baru. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Berarti dalam artian itu kalau bisa saya ungkapkan kembali itu tetap kepada pendekatan atau menjalin komunikasi dengan masyarakat. Dan jika ditanya seberapa pentingkah kita menjaga kelestarian lingkungan, itu jawabannya cukup satu, yaitu kalau bukan kita, siapa lagi? Karena bumi itu tempat kita berpijak. Sampai pun nanti kita masuk ke liang lahat pun kita juga akan dikuburkan di muka bumi, di bumi sendiri gitu. Kecuali tadi seperti kata Pak yang tadi, kalau kita punya tiket atau punya hotel gitu di Mars atau di Jupiter, itu mungkin bisa lah mungkin kita masih bisa gitu merasa bodoh amat dengan sampah. Tapi kalau kita itu tahu dan kita itu merasa kalau memang bumi ini tempat awal dan sampai tempat akhir, maka kalau kita nggak menjaga kelestarian lingkungan itu mungkin bisa dianggap sebagai manusia, mungkin juga bisa disebut manusia tanpa akal gitu nih Bapak, karena kita sendiri hidup juga di lingkungan. Apa kita hanya bisa mengambil manfaatnya saja tanpa memelihara. Mungkin selanjutnya itu mengenai pandangan dari Pak Nurul itu sebagai pendiri komunitas Sabung Sarka ini mengenai apa sih masalah lingkungan utama yang ada di Kabupaten Jember ini. Apakah hanya sampah-sampah yang pada umumnya atau ada permasalahan-permasalahan lingkungan lain yang sekiranya itu mungkin dari mahasiswa itu bisa Pak hatinya untuk turun dan melihat itu loh situasi sebenarnya. Mungkin dari Pak Nurul ada pandangan begitu. Kompleks ya sebenarnya. Kalau kita ngomong masalah lingkungan itu kompleks, jadi banyak. Tidak hanya masalah sampah. Krisis iklim ini udah bukan hal yang main-main lagi. Gitu. Kita juga pernah dengar potensi megatrust, ya kan, dengan ketinggian gelombang hingga mencapai 20 meter. Ketinggian gelombang laut, dari potensi tsunami dengan ketinggian gelombang 20 meter. Dan itu juga bukan hal yang main-main. Baru kemarin, kalau tidak salah,
di Kecamatan Sumberbaru ini mulai mengalami banjir, gitu kan. Sekarang lagi mulai masuk musim penghujan awal, jadi bencana banjir udah dirasakan oleh saudara kita yang ada di Kecamatan Sumberbaru. Belum lagi ketika musim kemarau yang namanya kekeringan itu pasti ada di beberapa tempat. Jadi ya kompleks gitu loh, agak susah ya menjelaskannya itu. Jadi memang ya kita harus betul-betul sadar bahwa kondisi bumi ini sudah tidak baik-baik saja. Gitu. Kondisi tempat tinggal kita itu tidak lagi baik-baik saja, karena yang pertama dari tingkah laku kita sebenarnya. Dari permasalahan kita boros energi, gitu. Pemakaian energi yang luar biasa, pola konsumtif kita itu juga turut mempengaruhi sebenarnya. Itu sederhananya gini. Jadi kalau kita ya, khususnya ini teman-teman mahasiswa ya, pola gaya hidup kita pasti masih suka nongkrong dong, ya kan? Nah, nongkrong sekarang lagi asik-asiknya atau tren-trennya minum es kopi misalnya, ya kan? Kita belilah di salah satu gerai yang terkenal, JJ misalnya, atau apalah yang lain itu. Kita beli ke sana minum, paling menghabiskan minumannya itu nggak sampai 30 menit, ya kan? Lalu apa yang kita lakukan dengan cupnya? Apa yang kita lakukan dengan gelas bekasnya itu? Sederhananya seperti itu sebenarnya. Sudah nggak kita berpikir sampai sejauh itu bahwa gelas plastik, khususnya yang untuk minuman bekas itu yang memang jauh lebih tebal daripada gelas kemasan minum itu tingkat penguraiannya, kelama penguraiannya itu kurang lebih sekitar 100 tahun. Hanya satu gelas. Kita nggak mungkin dong cuma satu gelas, karena nongkrong kita sangat sering sekali. Gitu. Ya mungkin karena sekarang lagi pandemi. Coba nggak lagi pandemi. Yang namanya sampah kemasan seperti itu sangat luar biasa banyak loh. Gitu. Itu tuh contoh sederhana gitu. Kita hidup berapa lama sih? Paling 63 tahun kalau mungkin ikut rata-rata usia Rasulullah kan seperti itu. Tapi satu gelas saja itu akan terurai bahkan ketika kita sudah meninggal. Jadi apa? Kita menyisakan masalah buat lingkungan. Apakah membuang sampah pada tempatnya baik? Sekarang sudah tidak lagi baik. Pada tanggal 21 Februari tahun 2005 itu terjadi ledakan di TPA Leuwi Gajah, yang kemudian pada tahun 2006-nya tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Ledakan itu membuat mengubur 153 jiwa atau sekitar 3 kampung. Dan itu bukan satu-satunya, ada banyak sekali TPA-TPA yang terjadi ledakan. Jadi kalau kita buang sampah pada tempatnya, kita hanya memindahkan sampah saja dari tempat kita menuju ke TPA. Udah sampai di situ. Dan itu akan terus bertumpuk terus seperti itu kondisinya. Itu dari pola tingkat konsumtif. Ya. Belum lagi dengan kondisi sedotan yang kemudian masuk ke hidung penyu, atau sampah-sampah yang kemudian menuju ke laut lalu dimakan oleh paus sperma misalnya,
atau kantong kresek yang dimakan oleh penyu misalnya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kemudian sampah-sampah plastik itu akan menjadi mikroplastik. Kemudian akan dimakan oleh ikan-ikan, yang ujungnya ikan-ikan itu akan dimakan oleh kita. Jadi perputarannya seperti itu, sama aja kita juga makan plastik. Belum lagi masalah pemanasan global, gitu kan. Dampak dengan semakin minimnya atau semakin banyaknya pohon-pohon ditebang, otomatis akan banyak sekali karbon-karbon yang tidak terserap. Nah, itulah yang kemudian mengakibatkan pemanasan global. Sama juga dengan kondisi kalau misalnya ini ibu-ibu atau mbak-mbaknya yang masak ya. Biasanya sampah organiknya akan dibungkus dengan kantong kresek. Lalu dibuang begitu saja di tempat sampah supaya diambil oleh petugas kebersihan, lalu ujung-ujungnya akan menuju ke TPA. Berpikirnya hanya karena ini kan organik, pasti terurai dong, kan gitu. Jadi merasa tidak bersalah, merasa tidak punya beban, gitu. Padahal yang terjadi, organik yang kemudian diperangkap di dalam kantong kresek, satu kantong kresek itu masa urainya paling cepat 20 tahun, Mbak. Jadi ketika sampah organik itu terperangkap di dalam kantong kresek, maka akan terjadi proses penguraian tidak sempurna, sehingga mengakibatkan timbulnya yang namanya gas. Nah, gas itulah yang kemudian mempercepat proses terjadinya ledakan yang ada di TPA, dan gas itu juga yang kemudian akan membuat lapisan ozon kita semakin tipis. Yang kemudian kita rasakan jam 8 pagi, rasanya udah panasnya minta ampun. Ya ternyata salah kita juga ya. Iya. Gitu. Iya. Sangat terasa, Pak Engge. Oh iya. Terima kasih banyak Bapak, itu juga ilmu baru juga sama saya. Saya itu baru merasakan ya, bukan akhir-akhir ini tapi juga sudah cukup lama sih. Kok Japan tuh hawanya itu sudah cukup menyengat gitu, sudah cukup panas. Itu masih di pedesaan, masih dalam lingkup pedesaan. Bagaimana di kota-kota besar di mana yang langsung berdampingan dengan permasalahan lingkungan yang sebegitu kompleksnya, ternyata bukan hanya masalah sampah, tetapi juga ada masalah itu, ada pembuangan energi lain yang seharusnya kita udah menyadarkan kita gitu buat peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, mungkin dari Bu Lita itu juga ada perspektif lain atau pandangan lain mengenai bagaimana sih keadaan lingkungan kita, terutama di lingkungan Jember sendiri, Bu. Baru nyampe nih, aduh. Dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Intinya sih gini, paling penting adalah masyarakat dan juga government itu bersatulah gitu ya, untuk sama-sama memberikan informasi terbaik dan juga pandangan arahan yang sangat penting untuk kelembagaan lingkungan hidup ke depan. Jadi lingkungan hidup itu lingkungan hidup itu harus ada lembaganya, lembaga dari desa sampai dengan ke tingkat provinsi dan negara. Karenanya dari tingkat desa kita bisa mengupayakan aparatur desa untuk juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan penghijauan misalnya ya. Sekarang kan Kementerian Lingkungan Hidup sedang sangat aktif dan kolaboratif mengupayakan 20.000 proklim, program kampung iklim. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi di mana kesejahteraan itu dan pengelolaan lingkungan yang baik bisa berawal dari desa. Itu sangat penting. Desa di sini siapa yang berperan? Nah, yang berperan adalah ibu-ibu, anak muda ya, dan juga bahkan
orang-orang yang sudah pensiun. Nah, biasanya orang-orang yang sudah pensiun ini kan banyak waktu, aktivitas kurang, tapi tenaga masih cukup, sehingga mereka bisa diberdayakan untuk mengelola lingkungannya dengan baik. Misalnya dengan cara membuat bank sampah mungkin. Nah, di lokasi daerahnya masing-masing, satu desa, satu bank sampah misalnya. Itu sangat baik sekali. Sehingga ini membuat sebuah cahaya bagi desa, agar desa itu bisa tumbuh secara organik menjadi desa yang ramah lingkungan. Jadi itu, kita berupaya untuk mencoba ya, dinas akan selalu berupaya untuk mencoba menggugah semangat kepedulian terhadap alam. Tapi paling penting di sini adalah aparatur dari tingkat desa bergerak juga dengan aktif. Sehingga diharapkan sebenarnya proklim atau implementasi 20.000 kampung iklim di Indonesia yang targetnya itu pada tahun 2024 bisa terlaksana. Kalau kita melihat satu desa lestari, satu desa yang bisa dibilang bisa mengelola limbahnya dan sampahnya sendiri, itu salah satu ini ya, model pengelolaan lingkungan circular economy. Ekonomi sirkular. Jadi bisa mendaur ya. Jadi apa yang bisa didaur itu proses daurnya dilaksanakan di desa tersebut juga. Kalau misalnya kompos kan masih bisa didaur ya. Yang nggak bisa didaur kan only plastik ya. Nah, sehingga ini juga menjadi semangat baru untuk desa. Satu lagi yang penting di masa pandemik yang menjadi perhatian kita semua adalah pentingnya kita menanamkan ketahanan food, energi, and water dimanapun di desa-desa di seluruh Indonesia. Konsep ketahanan atau food, energi, dan water atau pangan, ya, air dan juga energi, ini menjadi satu keharusan. Harus ada di desa. Karena apa? Karena akan sangat banyak terganggu jalur distribusi pada saat kita kekurangan energi. Misalnya, ada krisis energi nih. Bagaimana caranya agar satu desa masih bisa untuk mengupayakan kehidupan warganya dengan menumbuhkan ekonomi kerakyatan di desa tersebut. Nah, sehingga setiap desa harus dilengkapi dengan semangat ketahanan iklim berdasarkan ketahanan food, energi, and water. Energi di sini adalah misalnya kita mulai berproses dari energi listrik menjadi energi biogas, ya. Energi listrik menjadi energi solar panel, energi listrik menjadi energi air. Jadi kalau nggak salah tenaga listrik mikrohidro itu sudah juga mulai ramai di Indonesia sejak Ibu Tri Mumpuni menjadi pelopor itu. Nah, jadi PLTMH Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro. Nah, itu juga lagi ramai banget. Sumber daya alam desa itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Misalnya ya, desa A produksi yang berlimpah adalah vanili. Desa B kayu manis, desa C berlimpah di produksi tomat misalnya ya. Desa E dia lebih berlimpah di kokonat atau kelapa misalnya. Nah, ini kan bisa saling kolaborasi. Nah, satu lagi yang paling penting untuk dipahami, sumber daya alam kita sangat berpotensi dan sangat mahal untuk kegiatan ekspor.
Oke. Jadi ekspor itu ekspor impor itu adalah ilmu yang harus dipahami oleh anak muda. Wah, sangat luar biasa. Jadi sekarang itu misalnya nih, kita bertani ubi jalar gitu ya, ubi kuning gitu ya. Nah, tahu nggak sih rekan-rekan bahwa sebenarnya sweet potato atau ubi jalar itu sangat digemari di Korea. Mereka cuma digoreng, kemudian dikasih topping madu, itu laku banget di sana. Nah, jadi sumber daya alam kita itu bisa kita jual keluar bila kualitasnya bagus ya. Nah, jadi sumber daya alam kita itu bisa kita manfaatkan karena itu adalah sumber daya alam yang non-renewable energy. Renewable energy ya. Dalam arti kata sumber daya alam yang terbarukan ya. Nah, sumber daya alam yang terbarukan ini bisa kita maksimalkan, bisa kita jual untuk pangsa pasar lokal, tapi juga bisa untuk luar. Kalau non renewable energy itu adalah yang tidak bisa terbarukan, seperti misalnya minyak bumi gitu ya. Kalau udah habis ya udah. Gitu. Jadi penting sekali kita menjaga sumber daya alam kita, dan bila kita memiliki ilmu untuk mengupayakannya lewat jalur marketing, pelajarilah ekspor impor. Yang kita harapkan adalah kesejahteraan masyarakat, tidak lebih tidak bukan. Sebenarnya seluruh pengelolaan lingkungan yang ada di negara kita sebaiknya dimaksimalkan untuk meraih tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya desa. Kalau orang kota sih mungkin nggak sulit ya cari uang ya. Tapi kalau orang desa, nah karena itu maka pengelolaan lingkungan yang sangat baik harus sejalan dengan pengelolaan kewirausahaan. Sehingga orang desa tidak hanya fokus pada tanam dan tanam, petik dan petik, tapi juga mengupayakan teknologi apa yang bisa digunakan agar produk itu bisa awet ya pada saat nanti dijual ke luar negeri. Otomatis apa? Mahasiswa-mahasiswa harus dibekali dengan ilmu mengenai kalau nggak salah itu freezing ya Jadi kayak di press gitu. Makanan-makanan itu ini dulu, dioksidasi dulu, kemudian nanti di press, baru kemudian nanti pada saat sampai ke negara asalnya dicelupin ke air, dia tetap kandungan nutrisinya sama gitu. Apa yang namanya ya? Ibu lupa deh. Kayak semacam vakum gitu, di vakum dulu, udah gitu, di pack gitu, baru kemudian dijual. Intinya begitu. Dan untuk meminimalkan sampah plastik, kita sudah tahu bahwa sebenarnya ada varian yang bisa menggantikan dari plastik ya, yang nanti bisa terurai dengan mudah. Itu sangat penting sekali dipahami dan dikerjakan. Kalau itu menjadi usaha kecil, usaha menengah, itu juga sangat baik sekali. Sehingga kita mengkampanyekan non-plastik untuk tas ya, tas non-plastik untuk digunakan di segala lapisan masyarakat. Ibu rasa begitu dulu. Ibu, terima kasih banyak Bu Lita. Tadi berarti dapat saya saya tarik dari penjelasan beliau mengenai apapun itu berasal dari lingkungan yang terkecil, baik itu dalam pengelolaan sampah, tadi dijelaskan itu bahwa di desa itu paling penting karena memang lingkupnya sendiri yang kecil dan mungkin masyarakat pedesaan itu masih membutuhkan beberapa mungkin penambahan pendapatan atau ekonominya dari pemanfaatan kembali sampah-sampah yang ada. Apalagi kita sudah memasuki Industri 4.0 di mana sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang harus kita manfaatkan dengan baik, terutama terhadap pelestarian lingkungan, yaitu dengan pengelolaan sampah dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita sudah tahu kan mengenai tadi apa saja dari
problem atau dari masalah-masalahnya, apa siapa saja yang harus turut andil dalam pengelolaan kelestarian lingkungan, sampai kepada kita tahu nih apa saja sih masalah-masalah lingkungan yang kita hadapi, terutama juga tadi dijelaskan Pak Nurul itu ada di Kabupaten Jember mengenai beberapa kompleksnya ternyata permasalahan lingkungan. Ini mungkin dari Pak Nurul ini yang sebagai penggagas pendirinya Sobung Sarka ini sudah melakukan tindakan apa saja nih Bapak untuk menghadapi atau untuk meminimalisir segala permasalahan lingkungan, khususnya untuk kelestarian lingkungan di Jember sendiri, Pak. Tadi yang ditanyain siapa, Bapak ya? Oke, dari Bapak Nurul mungkin belum. Oke. Jadi saya sendiri bergeraknya itu dari kegiatan kantor. Jadi saya pernah menjabat menjadi teknisi konservasi kelautan dan perikanan. Nah, dari sana kemudian saya bersama teman-teman komunitas, karena kalau sendirian nggak bisa. Jadi melakukan kegiatan penanaman mangrove mulai tahun 2009 sampai sekarang. Mangrove termasuk juga cemara laut, juga kita ada kegiatan konservasi penyu juga. Itu konservasi penyu mulai tahun 2013, jadi hampir mulai tahun 2013 kita melakukan kegiatan pelepas liaran tukik sekitar 100 ekor per tahun. Kemudian tahun 2013 juga kita melakukan kegiatan konservasi terumbu karang yang ada di Tanjung Papuma, Jember. Itu bersama kawan-kawan dari kelompok masyarakat pengawas atau masyarakat nelayan di sekitaran pesisir. Nah, untuk kegiatan resik-resik kali kita memulainya dari tahun 2013 bersama Gerbek Sedekah sampai tahun 2017. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata kesadaran masyarakat itu sangat minim. Jadi niatannya resik-resik kali untuk memberi efek rasa malu gitu ke masyarakat bahwa kalian yang buang sampah, kami yang bersihkan, tapi ternyata mereka nggak ada malunya gitu. Nah, jadi mulai tahun 2018 itu kita saya sendiri kemudian melakukan touring dari satu lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain, dari satu PKK ke PKK yang lain, itu untuk melakukan edukasi ke masyarakat secara langsung bahwa ini loh dampak yang kalian lakukan jika kalian membuang sampah pada tempatnya. Ini jika kalian melakukan sekedar buang sampah saja pada tempatnya tanpa ada pengelolaan. Itu yang kami sampaikan seperti itu di setiap kali edukasi. Sambil lalu kita juga mengajarkan tentang pengelolaan sampah secara mandiri di rumah tangga. Sebenarnya semua sampah itu bisa dikelola. Gitu. Contoh yang paling gampang bahwa komposisi sampah paling banyak itu ada di organik. Kalau secara nasional komposisi organik itu ada di sekitar 60%. Kalau di Kabupaten Jember itu kurang lebih ada sekitar di 83% itu organiknya. Nah, kita mengajarkan kepada masyarakat bahwa itu bisa dikelola, bisa dijadikan kompos gitu, bisa dibuat kompos secara sederhana di rumah masing-masing dan tanpa menimbulkan bau gitu. Jadi kita mengajarkan seperti itu. Selain kompos sebenarnya banyak sekali sih untuk pengelolaan organik. Ada pembuatan ekoenzim, ada pembuatan pupuk organik cair, diolah menjadi biodigester untuk menghasilkan biogas, itu juga bisa di sana. Kemudian
Yang non organik itu juga masih bisa. Kami juga banyak mengajarkan tentang teknik upcycle dari kantong kresek misalnya, yang kemudian bisa diolah menjadi dompet, menjadi tas, menjadi cover buku. Banyak sekali. Jadi kita pada intinya berfokus pada pada edukasi pengelolaan sampah kepada rumah tangga atau kepada individu. Gitu. Karena penghasil sampah terbanyak itu ada di rumah tangga, itu ada di angka sekitar 56% atau 55 atau 56%. Sisanya itu baru di pasar, di kantor, di sekolah, di fasilitas umum. Itu baru. Terima kasih banyak Bapak. Berarti dari teman-teman atau dari komunitas Sarka ini lebih ke terjun langsung ke lapangannya untuk melihat sendiri dari kondisi lingkungannya sampai ke penanganan permasalahan kelestarian lingkungan. Tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa pelatihan, benar begitu nggih Bapak, karena memang konteksnya sendiri komunitas terjun ke atau praktek, tetapi juga mengedukasi dari beberapa lembaga maupun dari beberapa komunitas lainnya, seperti mungkin dari pemuda-pemudi, ada komunitas PKK juga tadi, dari mahasiswa, dan sebagainya. Mungkin dari sudut pandang Dinas Lingkungan, dari Ibu Lita itu, apakah sudah ada tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk penanggulangan permasalahan mengenai lingkungan itu? Mungkin ini dari berita ada gangguan jaringan karena keluar dari Zoom. Mungkin sudah masuk Zoom kok. Oke, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, apakah sudah ada tindakan-tindakan untuk mencegah maupun mengatasi beberapa permasalahan berkaitan dengan lingkungan? Ya, oke, bentar. Kalau mengenai masalah lingkungan yang mungkin kita bisa bilang sangat variatif ya, sangat banyak bentuknya, beragam sekali. Kita mulai mencoba, kita mulai mencoba untuk menerapkan sebuah aplikasi. Nah, jadi saya pikir ya, kita kan sudah masuk di abad informasi. Sepertinya sih segala hal itu bisa kita desain aplikasinya. Jadi untuk saat ini saya fokus pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, karena disitulah pintu masuk dari banyaknya pelanggaran lingkungan, sehingga saya pada saat ini mulai mengaplikasikan satu sistem yang saya sebut dengan LIHAI, singkatan dari Layanan Informasi Handal untuk Manajemen Lingkungan. Nanti adik-adik dan juga Mas narasumber Mas Oyong tadi ya, nah nanti akan saya berikan juga linknya tentang sistem informasi ini, karena pada saat ini sistem ini sudah berbasiskan Android system. Jadi tinggal dicantelin aja via Play Store atau via Play Store ya, nggak bisa via Apple Store, nggak bisa, Play Store aja. Nah, fungsi dari sistem ini adalah untuk mengklaster kapan terjadi bencana kekeringan, kapan terjadi bencana longsor, kapan terjadi bencana banjir, karena 3 hal ini yang paling sering terjadi di Kalimantan. Longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, gitu aja. Jadi kami berharap sistem ini nanti bisa bermanfaat untuk pengelolaan lingkungan, utamanya dalam hal konservasi sumber daya alam, sehingga masyarakat tanggap bencana bisa kita upayakan sampai di tingkat desa. Jadi sekarang saya lebih ke rural, proyek-proyeknya lebih ke rural.
daripada urban gitu ya. Karena masyarakat urban lebih cenderung siap untuk menghadapi perubahan iklim. Sedangkan masyarakat di kawasan rural itu harus dimotivasi dulu agar mereka bisa paham bahwa sebenarnya kita masuk ke kehidupan yang baru, sama sekali baru. Sangat banyak tantangannya. Nggak cuma virus, nggak cuma sekedar virus, tapi banyak sekali. Alam sudah mulai berubah. Yang tadinya musim itu tergantung dengan waktu, sekarang enggak. Hari ini bisa hujan lebat, besok bisa siang dengan terik matahari yang sangat ini gitu ya, panas gitu ya. Jadi saya berharap bukan hanya sistem informasi atau aplikasi yang kami siapkan, tapi penegakan hukum lingkungan juga kami kolaborasi dengan aparat hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian daerah setempat yang kami ajak untuk dialog nih, Pak. Kita harus loh mulai saat ini misalnya ya, bagaimana menertibkan peti penambangan liar tanpa izin. Walaupun sebenarnya secara realistis kita juga pasti memahami bahwa ada sendi politis apabila kita berbicara mengenai peti penambangan tanpa izin. Nah, jadi sehingga banyak tabrakan, pasti tabrakan kebijakan, tabrakan kepentingan gitu ya. Tabrakan informasi, wah itu banyak banget. Jadi insan-insan yang menjadi pejuang lingkungan itu harus bisa menempatkan sesuatu dengan baik. Jadi jangan mudah terpancing emosi. Waduh, kalau mudah terpancing emosi, enggak ada yang bisa dilakukan. Karena kita tahu masyarakat sekarang benar-benar genting. Pertama, mereka dalam masa pemulihan ekonomi. Di satu sisi mereka harus tetap menyelamatkan keluarganya. Di satu sisi yang lain usahanya juga harus tetap jalan. Di sisi lainnya pegawai negeri atau aparatur sipil negara juga memiliki dana yang tidak besar untuk tetap menjaga agar mereka juga tetap bisa berkarya. Sangat banyak sekali bentrokan-bentrokan atau tabrakan-tabrakan kepentingan di sini. Saya lihat begitu. Sehingga memang ada pihak yang harus mengalah, tapi jangan kelamaan mengalah gitu ya. Kalau memang benar, maju aja. Karena pada saat ini tipikal masyarakat kita itu harus diberikan informasi yang jelas. Kalau tidak jelas, mereka akan cuek. Nah, sehingga aparatur sipil negara dibantu dengan akademisi, teknokrat, dan lain sebagainya, harus gercep, alias gerak cepat. Apakah dia mengambil keputusan sesuai dengan waktunya, atau dia mengambil keputusan dengan cepat, berbasiskan moral. Dalam hal ini adalah karena kepentingan moral, maka saya akan bertindak gitu. Walaupun mungkin dasar hukumnya nanti dicari dulu. Tapi yang pasti atas kepentingan moral, saya harus bertindak untuk menyelamatkan dan mengkonservasi wilayah ini. Karena ini benar gitu ya. Salah satu yang sangat menarik adalah tentang Pegunungan Meratus. Sekarang lagi jadi sorotan. Karena Pegunungan Meratus itu bisa dibilang adalah sebagai tiangnya kehidupan Kalimantan. Intinya gitulah. Kalau misalnya itu ditambang dan itu akan hancur, maka apa yang terjadi dengan Pulau Kalimantan gitu ya. Bahkan konon kuatnya dinding-dinding Pegunungan Meratus itu bisa dibilang terkuat di dunia. Bayangkan, dinding-dinding di Pegunungan Meratus itu harus kita pertahankan agar Kalimantan tetap bisa sustainable. Kalau di sekitar itu sudah dirongrong dengan pertambangan atau apapun, takutnya nanti Kalimantan akan dihadapkan pada bencana hidrometeorologi dan bencana tektonik yang tidak kita inginkan. Saya rasa itu pertama penguatan di tingkat tapak, yang kedua adalah bagaimana desa disinergikan kegiatan konsep view-nya
ketahanan pangan, air, dan energi. Yang ketiga, muatan teknologi informasi menjadi basis utama kita untuk bergerak. Jangan lagi deh pakai hal yang tradisional, berbasiskan IT aja deh sekarang gitu ya. Dan yang paling penting yang keempat adalah kita berupaya dengan tegas, tapi tetap pakai hati gitu. Kita tegas tapi tetap pakai hati. Jadi walaupun kita berbenturan dengan kepentingan orang lain, dalam hal ini adalah orang di pihak penguasa, gimana sih cara masuknya gitu, agar orang ini juga bisa kita himbau untuk sama-sama mengelola lingkungan. Kalau di SDG, Sustainable Development Goals, itu pakemnya di goal ke-17. Partnership for the goals. Intinya tidak ada sesuatu yang bisa dilaksanakan kalau kita tidak berpartner, itu aja deh. Jadi harus ada partnership. Tanpa partnership, one man show nggak laku sekarang. Susah. Jadi harus sama-sama. Kita nggak bisa bergerak sendiri karena kita punya kekuasaan atau kewenangan. Nggak bisa. Harus sama-sama. Dengan kekuatan bersama kita bisa mengelola lingkungan dengan baik. Yes, oke. Itu ya. Ya, Ibu, terima kasih banyak Ibu Rita. Mungkin ini sekalian saya Ibu ingin tahu juga lebihnya itu mengenai program tadi yang Ibu jelaskan atau yang juga dicanangkan oleh Dinas Lingkungan. Apakah program Lihai ini nanti juga akan diselenggarakan atau menjadi basis gitu, menjadi aplikasi basis untuk beberapa lingkungan hidup dalam hal mungkin mensosialisasikan atau memberikan tanggapan lainnya, apa hanya atau program Lihai ini hanya digunakan di Dinas Lingkungan di Kalimantan sendiri gitu. Dan mungkin berapa persen mengenai keakuratan, karena tadi menyampaikan mengenai sistem informasi. Baik, terima kasih. Layanan informasi handal untuk manajemen lingkungan atau Lihai, ini kehandalannya kalau kata desainernya mendekati kebenaran tingkat dewa ya. Ya 95% lah ya. Maksudnya dia memang gimana ya? Algoritmanya algoritma prediksi sih. Algoritma prediksi yang bikin juga programmer yang memang dia pakar iklim Indonesia. Namanya adalah Dr. Army Susandi dari Institut Teknologi Bandung. Nah, nanti bisa di-searching adik-adik, Dr. Army Susandi, Institut Teknologi Bandung. Siapa beliau? Nah, beliau adalah konseptor yang pertama kali mencetuskan pentingnya sistem aplikasi dilaksanakan berbasiskan model prediksi untuk membantu pemerintah daerah dalam menghalau hal-hal terkait iklim yang ya setidaknya bisa menyelamatkan nyawa banyak orang lah ya. Kalau misalnya kita tahu di satu wilayah itu akan terjadi banjir besar, kita kan kalau misalnya tahu seperti itu kita siapin macam-macam dong. Masyarakatnya kita ungsikan dulu misalnya. Atau misalnya jalur keselamatan masyarakat disiapkan dulu, atau misalnya hal-hal penting terkait penyelamatan masyarakat dan kelompok masyarakat, itu juga jadi hal utama kan. Intinya sih itu. Jadi sistem ini adalah sistem yang bisa dibilang, kalau kata Ibu sih, menerjemahkan data satelit dengan perhitungan algoritma prediksi. Jadi algoritmanya algoritma prediksi yang dikolaborasikan dengan data satelit. Kalau sainsnya itu bukan sains kebumian, tapi sains atmosfer. Nah, jadi sainsnya itu lebih ke hitung-hitungan algoritma atmosfer lah ya. Kapan hujan datang, kemudian juga berapa milimeter curah hujan yang tercurah ke bumi, gitu ya. Nanti dihitung, misalnya nih, lebih kecil dari berapa ya? Saya lupa tuh.
lebih kecil dari berapa ya? 25 mm apa ya? Kalau misalnya lebih kecil dari 25 mm itu masih sustain lah ya. Tapi kalau di atas itu ada resiko banjir dalam tema rendah, sedang, dan tinggi. Jadi ada kayak skema-skema gitu deh. Kalau misalnya nanti rekan-rekan tertarik, Ibu bisa menyampaikan khusus spesial untuk Lihai di satu podcast lagi, biar bisa lebih terstruktur. Nanti Lihai juga bisa digunakan untuk seluruh Indonesia. Jadi tidak cuma untuk Kabupaten Banjar. Bisa digunakan di Jember, sangat bisa untuk digunakan di daerah lain juga. Yang pasti sistem ini sangat menghemat waktu dan biaya. Misalnya nih, Arum mau pergi ke Surabaya. Misalnya Arum hari ini mau pergi ke Surabaya tanggal 3 November. Arum mau lihat dulu nih, tanggal 3 November itu hujan apa enggak ya gitu. Kalau misalnya hujan nggak jadi deh, tanggal 4 aja berangkatnya gitu. Bisa. Jadi Lihai ini bisa memprediksi 3 hari ke depan. Jadi kalau misalnya kita lihat cuaca nggak bagus, nggak usah deh, nggak usah berangkat, nanti aja. Cek Lihai dulu deh, kira-kira bagus nggak sih cuaca 2 hari ke depan? Oh ternyata terang benderang, oke deh saya berangkat gitu. Jadi ada, sampai waktu itu kita mau melaksanakan kegiatan di luar ruangan, tapi ternyata terdeteksi bahwa nanti 3 jam lagi tuh bakal hujan gitu. Ya udah deh, nggak jadi deh. Dilihat aja di Lihai mana kira-kira yang suasananya terang benderang, kita bisa ngerjain penanaman pohon gitu. Nah jadi kayak gitu deh. Pokoknya nanti kalau misalnya mau, Ibu nggak bisa bicara di room ini dulu. Room terpisah nanti Ibu akan jelaskan tentang Lihai, karena memang membagi semangat untuk efisien itu sangat penting. Dan bagian dari tugas birokrat juga. Oke, gitu ya. Iya, Ibu mungkin mau ini salam, juga dari teman-teman biar memancing dulu. Ibu mau salam kenal, Mas. Ya, dengan Pak Nurul Ibu, atau biasa disebut dengan Cak Oyong gitu. Salam kenal Bu Lita. Halo, Ibu Lita. Jaringannya Mungkin jaringan Ibu Lita sedang koneksinya sedang buruk begitu. Tadi juga mungkin bisa untuk memancing nih dari teman-teman berkaitan dengan sistem atau aplikasi Lihai yang dijelaskan dari Bulita dari Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk membahas mengenai program ini atau situs Lihai ini. Nah, mungkin saya kembali ke Pak Nurul. Ini Cak Oyong sebagai pendiri komunitas, dari tadi kita bicara tentang Sorbang Sarka atau komunitas peduli lingkungan, mungkin bisa disebut seperti itu ya Bapak. Itu sebenarnya apa sih Pak? Kita dari tadi bilang kalau ada komunitas Sorbang Sarka. Mungkin dari teman-teman ini belum tahu ini tuh komunitas apa dan kegiatannya ngapain aja gitu. Ya. Sorbang Sarka sebenarnya bukan komunitas, ya, tapi lembaga edukasi pengelolaan sampah. Jadi berdiri bulan April tahun 2019, terus per Maret 2021 sudah berbadan hukum yayasan. Jadi fokus kita seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Sorbang Sarka itu berfokus pada edukasi terkait pengelolaan sampah. Gitu. Jadi memang fokusnya di pengelolaan sampah. Kita sering melakukan kegiatan pelatihan di banyak tempat, baik via daring ataupun luring, tentang bagaimana mengelola sampah, manajemen bank sampah, ataupun pelatihan-pelatihan daur ulang. Jadi seperti pembuatan
sabun atau lilin dari minyak jelantah, kemudian upcycle kresek, upcycle kain gitu. Kita masih punya program yang belum selesai kok sebenarnya di FEB, bareng sama, saya lupa nama prodinya, Bu Niken, bareng sama Bu Niken kalau tidak salah, itu prodi apa saya lupa ya. Itu jadi kita ada kegiatan yang masih belum tuntas, itu akan ada pelatihan upcycle dari kantong kresek, ada pelatihan pembuatan kompos, pelatihan pembuatan ekoenzim, pelatihan pembuatan pot dari popok bekas, terus sama yang lain juga masih ada beberapa, lupa saya. Sudah, itu baru. Oke, Bapak. Oke, saya juga mengikuti beberapa pelatihan Bapak yang kemarin gitu, ada itu tentang analisis dampak lingkungan, itu juga ada. Terus kita juga membahas atau berdiskusi tentang pengelolaan, baik itu mendaur ulang, mengolah kembali, atau mengurangi jumlahnya, cara mengurangi jumlahnya. Nah, mungkin ini karena memang podcast ini berbatas dengan waktu, mungkin untuk yang terakhir dari Cak Oyong atau Bapak Nurul sama Bu Rita ini ada suatu pesan atau motivasi untuk mungkin untuk pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun stakeholder, para lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun mahasiswa-mahasiswi, pemuda-pemudi, generasi muda, dan seluruh masyarakat Indonesia ini untuk menegakkan peduli lingkungan. Itu bagaimana, mungkin dari Bapak sama Ibu ada suatu motivasi atau pesan-kesan gitu. Ya, mungkin dari closing statement-nya gini. Jadi kembali lagi bahwa kita harus ingat bahwa tidak ada bumi yang kedua, kita hanya ada bumi ya, satu-satunya bumi yang kita pijaki. Jadi supaya bumi ini tetap lestari, supaya anak cucu kita juga kita warisi bumi yang tetap lestari dan tetap hijau. Jadi jauh lebih baik mari kita mulai melek lingkungan, mulai melek kondisi lingkungan di sekitar kita. Mulailah dari hal yang terkecil. Contoh yang paling sederhana adalah mulai belajar memilah sampah, lalu belajar mengelolanya. Sudah, itu aja, Mbak. Terima kasih, Bapak. Mungkin dari Ibu Lita selaku Dinas Lingkungan Hidup ada pesan atau motivasi buat semua nih agar peduli. Oke. Saya punya cita-cita. Saya ingin adik-adik mahasiswa saya hidup sejahtera, walaupun berada di abad perubahan iklim. Saya ingin kehidupan rekan-rekan mahasiswa sejahtera dan punya wawasan yang cukup. Untuk itu, maka mungkin bisa dicek, ada satu organisasi yang sangat bagus untuk ini, namanya adalah Climate Reality Leader dari The Climate Reality Project. Bisa di browsing. Dia adalah satu training terbaik tentang iklim di dunia pada saat ini yang bisa diikuti oleh siapapun. The Climate Reality Leader, The Climate Reality Project menghasilkan Climate Reality Leader, pemimpin iklim masa depan. Jadi di klubnya gratis, trainingnya gratis, kalau nggak salah 2 minggu. Selama 2 minggu itu, waduh, Ibu juga mengalami ya, banyak sekali video-video terbaik tentang lingkungan, kerusakan lingkungan, dan cara solusinya itu disampaikan dengan sangat detail. Bahasa Inggrisnya juga nggak sulit, gampang banget dipahami. Pokoknya bagus banget. Itu kalian mengikutinya. Nanti ada trainingnya kapan, silahkan. Fungsi-fungsi dari agen-agen iklim muda itu diwadahi di sana. Sehingga
kegiatan apapun yang kalian lakukan, terutama podcast-podcast seperti ini, bisa sangat menarik dan menjadi perhatian dari dunia. Benar itu. Jadi, ikutilah itu agar kehidupan kalian bisa bermakna sangat luas. Tidak cuma untuk Jember semata, tapi juga untuk Indonesia Raya. Sukses ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Iya. dan Bapak atas ketersediaannya di terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mungkin itulah obrolan santai kita teman-teman di siang menjelang sore ini dengan dua tamu spesial, yaitu ada dari Bapak Nurul dari lembaga Selubung Sarka tadi, lembaga pengelolaan sampah, dan ada Ibu Lita dari Dinas Lingkungan Hidup. Beliau telah menjelaskan tadi bahwa memang bagaimana sih peran generasi milenial dan masyarakat yang pro terhadap lingkungan. Dari hasil obrolan kita, bincang-bincang kita pada hari ini, itu mungkin bisa sedikit saya sampaikan kembali atau saya simpulkan, saya garis bawahi mengenai kita sebagai masyarakat maupun generasi-generasi muda itu jangan sampai merasa buta atau merasa bodoh amat terhadap lingkungan sekitar kita. Kita tahu bahwa dalam jumlah K yang dijelaskan oleh Pak Leon tadi, sebegitu banyaknya tumpukan sampah-sampah, mau sampah organik maupun sampah-sampah yang sulit untuk diuraikan, bahkan memerlukan waktu cukup lama untuk sampah itu terurai. Dan tadi juga dari Ibu Lita tadi dijelaskan bahwa dari Dinas Sosial itu juga telah memberikan wawasannya kepada kita mengenai apa saja sih dampak-dampak jika kita itu merasa bodoh amat terhadap lingkungan sekitar. Bahkan masalah-masalah kecil atau masalah-masalah yang seharusnya itu apa ya kayak kita sisihkan itu bisa berdampak besar terhadap kehidupan kita selanjutnya. Pada dasarnya itu pengelolaan sampah di era sekarang atau di zaman sekarang itu sangat diperlukan karena memang bukan hanya sampah saja, kita tahu bahwa permasalahan lingkungan itu sangat kompleks, bahkan dari sisi iklim, energi, sumber-sumber energi baru itu tadi juga bisa menjadi sumber permasalahan dalam kelestarian lingkungan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi atau keluar dari permasalahan-permasalahan ini, yaitu yang pertama kita harus untuk melek terhadap lingkungan sekitar kita. Bagaimana lingkungan sekitar kita kita harus mengubah mindset kita tentang misalnya sederhananya kita membeli makanan, apa yang harus kita lakukan setelah kita membeli makanan itu, bagaimana dampaknya jika kita terus-terusan menggunakan kemasan-kemasan yang seharusnya itu bisa kita jadikan suatu ilmu baru gitu. Apa yang kita jalankan hari ini akan berdampak pada hari esok dan seterusnya. Begitu pula yang dijelaskan dari Pak Nurul tadi mengenai kita itu hidup hanya di bumi, kita berpijak hanya di bumi dari awal kita lahir sampai nanti akhir hayat pun kita juga di bumi gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin pesan dari saya juga dari Ibu dan Bapak itu, kalau teman-teman ingin hidup sejahtera, maka sejahterakan dulu lingkungan tempat Anda tinggal, lingkungan tempat kalian tinggal. Karena jika kalian bersahabat dengan alam, insya Allah nanti ke depannya juga alam dan lingkungan sekitar kalian akan bersahabat dengan kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pesan untuk podcast kali ini. Untuk seluruh pendengar, khususnya mahasiswa Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, jangan lupa untuk menyimak dari podcast kami bersama tamu-tamu spesial pada hari ini, yakni di media sosial @HMJIE_FEB_UNED dan YouTube channel HMJ_IE_FEB_UNED. Mungkin itu dua akun sosial yang bisa teman-teman search dan lihat untuk podcast kali ini, dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh podcast yang lainnya. Senang rasanya saya diberikan kesempatan untuk berbincang langsung dengan tamu-tamu spesial ini.
Mungkin saya rasa cukup sekian untuk bincang dan ngobrol santai kita bersama Bapak Nurul dari Lembaga Sobung Sarka Kabupaten Jember dan juga Ibu Lita sebagai dosen FEB UNED sekaligus sebagai Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar di podcast Social Care HMJIE 2021. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Saya Rahma Rumpratiwi sebagai host pada podcast kali ini dan Bapak Nurul selaku tamu spesial pamit undur diri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menikmati podcast Sosial Care HMJE 2021. Terima kasih Bapak.